Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ada yang udah tahu nama ibu siapa? Oke, kalau belum, biarkan ibu memperkenalkan diri ya. Nama ibu Karina Cahyani, boleh dipanggil Ibu Karin. Salam kenal. Kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bencana alam adalah salah satu contohnya. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam. Bencana alam seperti gempa bumi dan angin topan. Namun, bencana alam juga bisa terjadi karena ulah manusia, seperti banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah pun sembarangan. Akibatnya terjadi banjir dan tanah longsor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bencana alam? Anak-anak ada yang tahu? Baik, jika tidak ada, Ibu jelaskan ya. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana alam disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Kita bahas dari faktor alam dulu ya. Bencana yang disebabkan faktor alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan angin topan. Apa sih penyebab terjadinya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan angin topan? Ada yang tahu? Oke, jika tidak ada, biar ibu yang akan menjelaskan ya. Gempa bumi disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Lalu, tsunami biasanya disebabkan oleh gempa bumi atau gunung meletus yang berada di bawah laut maupun di atas permukaan. Lalu, angin topan terjadi karena adanya tekanan udara yang sangat berbeda, sehingga tekanan udara tersebut membuat sebuah pusaran dalam sistem cuaca. Dan yang terakhir, gunung meletus. Gunung meletus terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang tertekan tinggi. Lalu yang kedua ada faktor non-alam. Bencana karena faktor non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Dan yang terakhir ada faktor manusia. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Bencana alam yang terjadi karena ulah manusia yang abai terhadap alam, seperti banjir, kekeringan, hingga tanah longsor. Seringkali banjir dan tanah longsor pada musim penghujan terjadi akibat manusia yang merusak hutan, sehingga semakin sedikit tempat untuk menampung air hujan. Dan sebagai akibatnya,
pada musim kemarau, terjadilah kekeringan. Oke, anak-anak, siapa yang masih ingat bencana apa saja yang terjadi karena ulah manusia? Coba sebutin. Iya, betul, banjir. Lalu ada apa lagi? Betul, kekeringan. Satu lagi apa? Ya, tanah longsor. Hebat ya, kalian masih ingat. Tepuk tangan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan dari banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Yang pertama ada banjir. Banjir adalah peristiwa atau keadaan saat terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir terjadi karena ulah manusia yang membuang sampah sembarangan atau melakukan penggundulan hutan, sehingga debit air hujan tidak mampu terserap tanah. Baik anak-anak, Ibu mau bertanya dulu sebelum menjelaskan kembali. Apa sih penyebab banjir selain ulah manusia? Ada yang tahu? Oke, jika tidak ada, Ibu lanjutkan kembali ya. Penyebab banjir secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penebangan hutan liar tanpa reboisasi. Yang kedua, pendangkalan sungai. Yang ketiga, pembuangan sampah yang sembarangan. Yang keempat, saluran air yang tidak memenuhi syarat. Dan yang kelima, pembuatan tanggul yang kurang baik. Cara mengantisipasinya yaitu dengan membersihkan saluran air dari sampah yang menyumbat aliran air, lalu mengeruk sungai-sungai dari endapan-endapan, dan tidak mendirikan bangunan pada wilayah yang menjadi daerah lokasi penyerapan air. Lalu, yang kedua ada kekeringan. Penyebab terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami. Namun, sayangnya semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Cara mencegah kekeringan diantaranya yang pertama, membuat waduk atau dam yang berfungsi sebagai persediaan air di musim kemarau. Yang kedua, membuat hujan buatan untuk daerah-daerah yang sangat kering. Dan yang ketiga, melakukan reboisasi atau penghijauan kembali di daerah-daerah yang sudah gundul agar tanah lebih mudah menyerap air pada musim penghujan. Dan ini yang terakhir ada tanah longsor. Tanah longsor adalah tanah yang turun atau jatuh dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Penyebab tanah longsor secara umum yaitu erosi yang disebabkan sungai, hujan lebat, dan aliran-aliran debu, getaran dari mesin lalu lintas. Kita harus mencegah tanah longsor. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng. Yang kedua, tidak mendirikan rumah di bawah lereng. Yang ketiga, jangan menebang pohon di sekitar lereng. Yang keempat, jangan memotong tebing secara tegak lurus. Dan yang kelima, membuat terasering. Dari bencana yang sudah dijelaskan yang terjadi oleh faktor alam, non-alam, manusia, pasti ada korban dari bencana-bencana tersebut. Mulai dari gempa, banjir, longsor, dan lain-lain yang rumahnya hancur, terendam banjir,
dan tertimpa longsor, mereka yang mengalami bencana dan terkena dampaknya akan dipindahkan ke tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Kita yang tidak terkena bencana sudah seharusnya menolong mereka dengan cara memberikan pakaian, beras, mie, telur, dan lain-lain. Oke, baik. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.